HDMI extender dari Vention versus HDMI extender dari Bavo. Mana yang lebih baik? Hai, kembali lagi di channel M Falme Studio dengan saya Niko, dan saya tuh penasaran dengan HDMI extender dari Vention ini. Karena kita tuh kalau misalnya dalam keperluan live streaming, jika kita perlu pasang konektor HDMI-nya itu di area yang luas, kan kita perlu mengextend HDMI tersebut. Dan biasanya harga yang paling terjangkau itu menggunakan kabelan. Dan kami di M Falme Studio udah biasa menggunakan Bavo ini. Nah, sekarang dengan munculnya HDMI extender dari Vention ini, kami tuh penasaran, emang ini lebih baik ya daripada Bavo? Karena kalau saya lihat harganya, ini lebih mahal sedikit daripada yang Bavo ini. Padahal ya, kalau di kotaknya itu udah tertulis kalau di Vention ini, dia itu extendnya cuma 50 meter. Sedangkan kalau yang Bavo ini, tuh, dia extendnya 60 meter. Bayangkan, ini lebih murah dan lebih panjang, sedangkan ini lebih pendek, tapi harganya lebih mahal sedikit. Terus kira-kira apa dong ya yang menyebabkan ini harganya lebih mahal? Yuk, mari kita cek. Dalam pengetesan kali ini, ada dua hal yang ingin saya cek dari HDMI extender merek Vention ini. Yang pertama, apakah HDMI extender ini lebih nyaman dipakai? Sedangkan yang kedua, apakah HDMI extender ini kualitas gambarnya tuh lebih bagus daripada yang dari merek Bavo? Nah, mungkin teman-teman di sini akan bertanya nih, kenapa nggak ngecek panjang kabelannya? Ya, karena saya pikir karena kita sudah diberitahu panjangnya 50 meter, berarti ya kita nggak usah pakai kabel yang 50 meter juga. Kita kan pakai kabelan sesuai kebutuhan. Ada yang 20 meter, 30 meter, atau 40 meter. Nah, yang penting kita udah diberitahu bahwa alat ini mampu cuma di extendnya di 50 meter. Jadi ya, dalam pengetesan saya hanya menggunakan kabelan yang panjangnya itu nih, cuma 20 meter. Oke, nanti kita akan coba pasang bergantian. Yang satu pakai Vention, yang satu pakai yang Bavo ini. Ya, nanti kita akan coba kira-kira gimana hasilnya. Yuk, kita mulai dari unboxing Vention-nya ini dulu ya. Nah, ini aja nih yang ada di isi box-nya. Pertama, kita telah mendapatkan HDMI extender untuk receiver dan transmitternya. Setelah itu kita ada kabel colokan, ini adapter colokan ya dari Vention. Nih, adapter colokan dari Vention. Terus juga kabelnya USB ke yang tipenya seperti ini. Kemudian kita dapat juga kartu garansi. Lalu juga ada buku petunjuk. Nah, cara pakai HDMI extender dari Vention, di sini saya sudah mempersiapkan bahwa komputernya saya sudah buka OBS dan saya sudah menyiapkan kamera untuk yang biasa saya pakai live streaming. Ini Canon M200 yang sudah dicolok kabel HDMI ya. Nih. Nah, jadi pertama-tama kita tuh pasang dulu nih powernya nih. Powernya kita pasang. Nah, nanti kita colokkan ini ke transmitter HDMI extender dari Vention. Soalnya cuma di transmitter aja yang ada kabel powernya. Jadi kalau misalnya nih kita pasangkan, ini masih belum ada yang nyala ya. Kalau ini bisa kita pasang, dia akan nyala lampu hijau. Jadi dia memberitahu bahwa transmitternya sudah dapat power. Nah, sekarang kita pasangkan kabel HDMI-nya ke transmitter. Nah, tuh. Teman-teman bisa lihat di sini ada lampu kedap-kedip. Berarti dia ngasih tahu bahwa gambar dari kamera itu sudah terkirim ke sini. Nah, selanjutnya kita pasangkan kabelan. Di sini saya menggunakan kabelan yang 20 meter ya. Ini udah kepasang. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah yang receiver.
Teman-teman bisa lihat di receiver dia cuma ada kabelan dan langsung HDMI out nih. Berarti di sini kita pasang kabelannya. Nah, teman-teman bisa lihat, pertama dia muncul lampu hijau, berarti dia power sudah terkirim, dan warna orange-nya, kedap-kedipnya juga nyala. Itu berarti filenya sudah terkirim sampai ke receiver. Nah, dari receiver, kita colok deh pakai kabel HDMI. Nih, kita colok HDMI in-nya. Seperti ini. Nah, berarti di sini saya tinggal pasangkan ke video capture. Nah, di sini saya pakai video capture-nya itu dari merek G5 Create ya. G5. Ini kita colok kabel HDMI-nya di sini. Nah, sudah. Sekarang kita buka di OBS-nya. Berarti kita cukup buka di video capture device. Oke. Nanti pilih source-nya itu di G5 Capture. Tuh. Muncul ya. Seperti itu cara pakainya. Oke, sekarang kita bandingkan cara pakainya yang menggunakan Bavo. Pertama, seperti biasa kita dapat satu colokan. Ini kita colok dulu. Nah, kemudian dari colokannya ini kita pasangkan ke sini. Ya. Ini kita pasangkan. Nanti lampunya itu nyala nih, link klip seperti ini. Nah, dari sini kita coba pasangkan kabel HDMI-nya ke sini ya, ke HDMI in. Oke, sudah kepasang. Dan teman-teman bisa lihat kalau ini dia lampunya tadi udah nggak kedap-kedip. Berarti dia statis ya. Oke, berarti kita bisa pasang kabelan. Seperti ini. Oke, berarti ini udah kepasang ya. Nah, selanjutnya yang receiver, ini kalau misalnya kita pasangkan kabelannya aja, dia nggak terjadi apa-apa. Soalnya kalau di Bavo, dia memerlukan listrik juga untuk di receivernya. Jadi kini harus kita colok lagi nih listriknya. Oke. Dan kita tinggal pasangkan di sini. Tuh. Nanti linknya ini dia habis kedap-kedip ya, kalau misalnya saya cabut ya. Ini kalau misalnya nggak ada sambungannya, dia akan kedap-kedip. Tapi kalau misalnya kita tekan, tuh, berarti dia akan stay. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita pasangkan kabel HDMI-nya. Oke, kabel HDMI-nya. Ini kita pasangkan untuk HDMI out. Seperti ini. Sudah? Oke, baru kabel ujung HDMI-nya kita masukkan ke video capture. Tuh. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal cek di OBS. Kita buka di source, add source, video capture device. Terus device-nya kita pilih yang G5 Capture. Dan dia belum nongol. Nah, lampu linknya udah menyala nih. Nah, kalau di sini di Bavo, saya tidak tahu gitu bedanya ini udah tersambung apa enggaknya. Soalnya di sini cuma keterangan lampu link nyala warna orange, dua-duanya still. Dan hasilnya belum nongol nih. Oke, kita coba setup dulu ya sampai dia nongol. Oke, sekarang sudah tersambung ya di OBS. Jadi ternyata masih nyangkut. Kita ada dapat tombol reset di sini.
Nah, ini kalau misalnya dia tekan, jadi dia akan kirim ulang dari transmitter ke receiver-nya dan akhirnya muncul. Seperti itu. Nah, itu dia tadi perbedaan cara pakai yang HDMI extender Vention dengan Bavo. Jadi kalau HDMI extender yang Vention, itu dia power listriknya cukup satu ya, dipakai di transmitternya saja. Sedangkan kalau misalnya yang Bavo, kita perlu dua-duanya dicolokin listrik. Jadi dari transmitter sama receiver harus dikasih colokan listrik untuk powernya. Dan untuk lampu indikatornya ya, saya lebih prefer yang Vention karena lampunya ada dua. Jadi saya bisa tahu bahwa bagian mana nih yang lagi bermasalah kayak gitu. Soalnya dari lampu warna hijau kita udah tahu, oh ini berarti powernya udah dapet. Terus juga lampu orange yang kedap-kedipnya, oh berarti jaringan datanya dari kamera ke receiver sudah sampai, itu bisa langsung ketahuan. Sedangkan kalau misalnya menggunakan Bavo, karena lampu indikatornya cuma satu, kita cuma tahu bahwa, oh kalau kedap-kedip, berarti ini powernya sudah ada. Tapi begitu still, artinya udah tersambung. Oke, keterangannya seperti itu aja gitu. Tapi pas kita coba, tadi cek, kok ini belum nyambung, kenapa nih? Kita harus tekan reset dulu lah, untuk memastikan bahwa itu sudah dikirim ulang lagi hingga sampai tersambung. Kayak gitu. Ya, menurut saya sih lebih nyaman pakai Vention ya, biar langsung tahu gitu. Karena udah kelihatan jelas ada pembedanya. Sedangkan kalau dari Bavo agak membingungkan gitu. Soalnya nanti bisa aja kan di lapangan ditanya sama FOH, "Oh, ini udah dipasang belum? Oh, lampunya udah nyala, udah still," gitu. Tapi ini belum nyambung gitu. Terus bingung gitu kan. Kita harus nunggu dulu gitu. Soalnya kita nggak tahu mana yang salah gitu. Kabelannya kah? Atau udah nyampe di receiver apa belum? Kayak gitu. Nah, itu sih yang membedakan kenapa Vention lebih, menurut saya ya, lebih nyaman daripada pakai yang Bavo. Oke, sekarang kita lihat gimana kualitas gambarnya. Nah, untuk skema ini saya perlu beberapa alat tambahan. Jadi, saya pertama akan siapkan 2 video capture. Jadi, nanti ini video capture-nya akan ada 2. Terus nanti saya juga pasangkan splitter. Ya, splitternya itu buat apa? Jadi, dari satu sumber, misalnya dari satu kamera, ya, kamera ini. Nanti akan masuk ke splitter dulu, nanti dari splitter ngebagi dua tuh akan masuk ke masing-masing HDMI extender. Jadi yang satu masuk ke Bavo, yang satu masuk ke Vention. Nanti kalau udah terkirim ke receiver menggunakan kabelan, nanti panjangnya sama ya. Di sini saya nggak pakai 20 meter, saya mungkin pakai yang 5 meter aja gitu. Masing-masing 5 meter, habis itu nanti masuk ke masing-masing video capture dan akan dimasukkan ke dalam PC. Kayak gimana hasilnya? Yuk kita masuk saja ke pengecekan berikutnya. Oke, sekarang adalah perekaman kualitas video menggunakan HDMI extender dari Bavo. Dan ini adalah kualitas perekaman video di OBS yang menggunakan HDMI extender dari Vention. Gimana? Kelihatan nggak perbedaannya? Kalau misalnya bingung, mari kita coba cek ya. Kita komparasi samping-sampingan. Seperti ini. Nah. Gimana menurut teman-teman? Nanti tulis ya di kolom komentar di bawah. Kalau saya ngeliat ya, nih saya izin lihat ke sebelah sana, soalnya monitor saya di sana. Kalau misalnya saya perhatikan, yang Vention itu apa ya? Kalau di bagian sini nih, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau menurut saya kulit warna wajah saya tuh agak sedikit kehijauan gitu. Jadi agak lagi kayak sedikit greenish seperti itu. Sedangkan kalau yang Bavo di sini kelihatan lebih merah malah. Jadi kelihatan lebih magenta. Sama kalau misalnya teman-teman lihat di bagian belakang nih, background yang ini nih. Ini yang sebelah sini. Bisa dilihat ya, kalau untuk yang Vention itu kayaknya kontrasnya agak turun sedikit kalau menurut saya. Sedangkan kalau yang Bavo ini kontrasnya lebih ada gitu, lebih tinggi dikit. Seperti itu. Jadi bisa terlihat kalau yang Bavo itu lebih kontras, tapi agak kemerahan. Sedangkan kalau yang Vention itu kontrasnya agak sedikit kurang. Dan warna kulit tuh jadi agak sedikit
greenish atau agak sedikit hijau. Seperti itu. Nah, itu dia tadi perbedaan kualitas gambar yang menggunakan HDMI extender dari Vention dengan HDMI extender dari Bavo. Menurut teman-teman gimana? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Kalau saya pribadi, kalau urusan warna itu kan subjektif ya, selera orang beda-beda. Yang jelas dari pengetesan kami, kita udah menggunakan kabel yang sama, dengan video capture yang sama, ternyata secara default, ya itu warnanya ada yang berbeda dari yang Vention maupun yang Bavo. Tapi ya, semua itu masih bisa diedit sih. Kan kalau di OBS bisa di color correction, seperti itu. Cuma yang paling tadi, sesuai di awal video, ternyata Vention menurut saya lebih nyaman ya dipakai, soalnya pertama, powernya tuh cukup pakai di satu aja, kayak gitu. Jadi cukup di transmitternya aja, berarti colokan listrik cuma di dekat kamera. Sedangkan di FOH udah tidak perlu pakai listrik lagi. Sedangkan Bavo harus menggunakan listrik, baik di dekat kamera maupun di dekat FOH-nya. Kemudian kalau di Vention itu dia ada dua lampu indikator, jadi memudahkan saya untuk mengetahui bahwa ini sudah dipastikan sudah nyambung apa belum, kayak gitu. Soalnya kan tadi ada warna hijau sama warna orange yang kedap-kedip. Dari situ udah ketahuan nih kalau warna hijau dia ada powernya, terus dia kalau kedap-kedip berarti sudah tersambung. Sedangkan kalau yang Bavo itu karena lampu indikatornya cuma satu, kalau kedap-kedip itu adalah cuma dapat power, sedangkan kalau still berarti katanya sudah nyambung. Katanya, tapi tadi pas dicek ternyata belum nyambung ya. Kita harus tekan reset dulu untuk bisa menyambungkannya. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya Vention ya gitu, lebih bagus lah daripada Bavo. Tapi harus diingat, Bavo ini kan udah keluar duluan ya, dan dia tuh jaraknya bisa sampai 60 meter katanya. Jadi ya logikanya sih Bavo lebih mengungguli daripada Vention. Sama, ada satu fitur lagi dari Bavo yang sebenarnya saya belum tes, tapi ini bagus banget. Dia ada infrarednya. Jadi kita bisa kalau misalnya teman-teman pakai DVD player, itu kan biasanya ganti-ganti harus pakai remote tuh. Nah, itu kalau misalnya kita pakai extender kan lokasinya jauh banget ya, nggak mungkin remote-nya itu nyampe gitu untuk di FOH gitu. Kalau misalnya dipakainya di lokasi, di dekat kameranya kayak gitu. Berarti nanti bisa pointing langsung dari Bavo ini untuk menggunakan remote-nya. Menurut saya ini jadi lebih unggul. Ya berarti sesuai kebutuhan teman-teman nih harus tentuin. Kalau misalnya mau nyaman dipakai dan gampang ketahuan bisa pakai yang Vention ini. Tapi kalau misalnya jarak itu sangat prioritas buat teman-teman mau ngincar yang 60 meter dan paling murah bisa pakai yang Bavo. Seperti itu. Oke. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang kedua HDMI extender ini. Oh ya, untuk yang Bavo ini sebenarnya kita udah pernah bikin video reviewnya. Nanti teman-teman bisa cek ya videonya di sebelah sini. Oke, sekian. Terima kasih. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.